Saya Galusha Badanisa Ramelani Tajridah akan menyampaikan materi yang pertama mengenai landasan pengembangan kurikulum. Jadi, setiap tahapan dalam pengembangan kurikulum ini, baik perencanaan, perancangannya, atau penyusunan kurikulum, implementasi, serta evaluasinya ini haruslah memperhatikan landasan-landasan pokok serta prinsip dasar pengembangan kurikulum. Nah, landasan ini diperhatikan sebagai pijakan awal bagi pengembangan dan perancang kurikulum dan akan sangat menentukan corak dan bentuk kurikulum yang akan dilahirkan nantinya. Nah, jadi adapun yang dijadikan landasan pengembangan kurikulum 2013 ini ada landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan teoritis. Untuk landasan pengembangan kurikulum yang pertama ini adalah landasan filosofis. Jadi kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Jadi landasan filosofis ini dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas dari peserta didik yang akan dicapai oleh kurikulum. Nah, sumber dan isi dari kurikulum, kemudian proses pembelajarannya, posisi peserta didiknya, penilaian hasil belajar, nah hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian ada landasan yuridis. Nah, adapun landasan yuridis dari pengembangan kurikulum ini yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Pembangunan Rencana Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, kemudian ada landasan yang berikutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu ada landasan pengembangan kurikulum yang ketiga ada landasan teoritis. Jadi, kurikulum 2013 ini dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pendidikan berdasarkan standar ini maksudnya menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Nah, baik negara berkembang maupun negara maju saat ini tengah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan ini melalui perubahan kurikulum. Dalam perubahan kurikulum digunakan model-model yang dipandang dapat menjawab tantangan pendidikan yang dihadapi, terutama yang terkait peningkatan mutu. Nah, kurikulum 2013 ini menganut yang pertama, pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat. Yang kedua, melalui pengalaman belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Nah, pengalaman belajar ini langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. Materi berikutnya yaitu strategi pengembangan kurikulum. Nah, menurut T. Prakjoni, strategi pengembangan kurikulum ini merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi pengembangan kurikulum ini meliputi 4 langkah, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran atau instruksional objektif,
kedua, menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar atau selection of learning experience. Ketiga, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar atau organization of learning experience. Dan yang keempat ada mengevaluasi atau evaluation. Strategi pengembangan kurikulum yang pertama itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi terdapat 3 tahap dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang tahap yang pertama yaitu harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah memahami 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Tahap kedua yaitu merumuskan tentatif general objektif atau standar kompetensi dengan memperhatikan landasan sosiologi, kemudian diskrin melalui 2 landasan lain dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Dan tahap terakhir dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini adalah merumuskan precise education atau kompetensi dasar. Kemudian yang kedua dari strategi pengembangan kurikulum ini ada merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Jadi dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar ini, dalam pengembangan kurikulum harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi. Nah, pengalaman belajar ini merupakan bentuk interaksi yang dialami atau dilakukan oleh siswa yang dirancang oleh guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengalaman belajar yang harus dialami siswa sebagai learning activity menggambarkan interaksi siswa dengan objek belajar. Strategi pengembangan kurikulum yang ketiga ini adalah mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Jadi, mengorganisasi atau desain kurikulum diperlukan untuk memudahkan anak didik untuk belajar. Nah, dalam pengorganisasian kurikulum ini tidak lepas dari beberapa hal yang penting yang mendukung, yakni tentang teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, perkembangan anak didik, dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat itu mengevaluasi. Nah, jadi kurikulum langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah suatu proses yang berkelanjutan di mana data terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Nah, evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Nah, evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, perencanaan kurikulum menggunakan berbagai tipe evaluasi dan riset. Nah, tipe-tipe evaluasi adalah konteks, input, proses, dan produk, sedangkan tipe-tipe riset adalah aksi, deskripsi, historikal, dan eksperimental. Nah, di sisi lain juga perencana kurikulum menggunakan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Materi yang ketiga ada elemen perubahan kurikulum. Nah, secara umum ada 4 elemen perubahan yang akan dikembangkan dalam kurikulum 2013 ini, yaitu standar kompetensi lulusan, yang kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar proses pembelajaran, dan yang keempat ada standar penilaian. Elemen perubahan kurikulum yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan. Jadi dalam hal ini diharapkan pada peserta didik yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, meliputi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Lalu ada keterampilan ini meliputi pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Lalu ada pengetahuan ini meliputi mampu menghasilkan pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban.
Lalu elemen perubahan kurikulum yang kedua ada standar isi. Jadi standar isi ini kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Nah, kompetensi dikembangkan ini melalui tematik integratif dalam semua mata pelajaran pada tingkat SD. Lalu yang kedua ada mata pelajaran pada tingkat SMP dan SMA, dan ketiga ada vokasional pada tingkat SMK. Elemen perubahan kurikulum yang ketiga ada standar proses pembelajaran. Di standar proses pembelajaran ini yang pertama ada standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Yang kedua ada belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga ada guru bukan satu-satunya sumber belajar. Keempat, sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Nah, elemen perubahan kurikulum yang terakhir atau yang keempat ini ada standar penilaian. Standar penilaian yang pertama ini berbasis kompetensi. Kedua, ada pergeseran dari penilaian melalui tes atau mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian autentik, mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasilnya. Yang berikutnya ada memperkuat VAP atau penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal. Berikutnya yang keempat ada penilaian tidak hanya pada level KD tetapi juga kompetensi inti dan SKL. Yang terakhir ada mendorong pemanfaatan Oke semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi lulusan. Nah, jadi kompetensi lulusan atau SKL pada kurikulum 2013 itu mencakup 3 ranah, yaitu yang pertama itu adalah ranah sikap, yang kedua itu adalah ranah pengetahuan, ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Dan yang ketiga itu adalah ranah keterampilan, baik keterampilan konkret maupun keterampilan abstrak. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai ranah sikap. Jadi, sikap itu adalah suatu kompetensi yang mana sikap ini harus ditanamkan pada diri siswa. Nah, apalagi berkaitan dengan sikap sosial atau sikap terhadap masyarakat, juga kecakapannya terhadap sesama manusia. Jadi, sikap ini juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang mana yang pertama itu adalah sikap sosial dan yang kedua itu adalah sikap spiritual. Nah, kalau sikap sosial ini adalah sikap yang mana itu berhubungan dengan masyarakat atau berhubungan dengan orang lain. Kalau sikap spiritual itu adalah sikap yang berhubungan dengan suatu kepercayaan kayak gitu. Nah, misalnya sikap sosial ini adalah saling toleransi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya atau saling menolong. Nah, yang kedua itu adalah sikap spiritual. Misalnya contohnya itu adalah rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa kayak gitu. Nah, yang kedua ini mengenai ranah pengetahuan. Jadi ranah pengetahuan pada kurikulum 2013 ini terbagi menjadi 4 pengetahuan, yaitu yang pertama itu ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan prosedural, dan juga pengetahuan metakognitif. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengetahuan faktual terlebih dahulu. Jadi faktual itu kan seperti bahasanya, itu kan kayak fakta atau sebuah kenyataan. Jadi pengetahuan faktual itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mana ilmu pengetahuannya ini berkaitan dengan fakta tentang peserta didik atau siswanya. Jadi pengetahuan faktual ini juga harus dikenalkan oleh peserta didik dengan suatu disiplin ilmu. Nah, di mana itu bertujuan untuk memecahkan suatu masalah apapun yang ada di dalamnya dan akan berkaitan dengan pernyataan yang benar karena sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya atau fakta.
Jadi misalnya saya contohnya itu adalah pengetahuan faktual ini misalnya tentang fenomena alam. Nah, misalnya seperti data cuaca atau iklim, fenomena longsor, banjir, kekeringan, gunung meletus, dan gejala-gejala alam yang lainnya. Nah, yang selanjutnya mengenai pengetahuan konseptual. Nah, konseptual ini kan merupakan suatu konsep atau suatu rangkaian kayak gitu. Jadi, pengetahuan konseptual itu merupakan sebuah pengetahuan yang berdasarkan atas sebuah konsep. Yang mana konsepnya di sini itu berisi tentang sebuah teori-teori dalam sebuah materi pembelajaran. Nah, misalnya contohnya itu adalah pengetahuan konseptual itu adalah tentang morfologi, geografi, aglomerasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai pengetahuan prosedural. Jadi, pengetahuan prosedural itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang berisi tentang bagaimana melakukan sesuatu atau prosedur pelaksanaan sesuatu tersebut. Ini kan pengetahuan prosedural prosedural. Jadi di mana suatu pengetahuan ini itu merupakan sebuah prosedur atau sebuah proses atau langkah-langkah dalam suatu pembelajaran kayak gitu. Nah, jadi pengetahuan prosedural ini sering mengambil bentuk dari serangkaian langkah-langkah. Nah, yang tadi saya jelaskan yang harus diikuti sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jadi langkah-langkahnya itu sudah ditentukan oleh prosedur di mana nantinya itu akan mencapai sebuah tujuan pembelajaran kayak gitu. Nah, jadi di sini contoh dari pengetahuan prosedural ini itu misalnya seperti pengetahuan tentang pemecahan suatu masalah, pengetahuan tentang metode literatur, dan juga pengetahuan tentang metode penelitian, yang mana dari setiap metode yang saya sebutkan tadi itu kan dilakukan itu harus ada sudah prosedurnya atau langkah-langkah yang ditentukan. Misalnya kayak tadi kan pengetahuan tentang pemecahan suatu masalah. Nah, jadi kita tuh dalam memecahkan suatu masalah itu kan kita harus mempunyai suatu langkah atau prosedur dulu dalam memecahkannya. Jadi bagaimana jalannya sehingga masalah tersebut dapat terpecahkan kayak gitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah pengetahuan metakognitif. Jadi pengetahuan metakognitif itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengenai suatu kesadaran secara umum, dan hal ini sama dengan kewaspadaan dan tentang kesadaran pribadi diri seseorang atau peserta didik tersebut. Nah, jadi misalnya di sini contohnya yaitu adalah menentukan pendekatan yang tepat untuk mengkaji fenomena geosfer atau masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengetahuan metakognitif ini akan lebih mengarah lagi pada suatu penyelidikan secara ilmiah atau sebuah riset untuk siswa. Ya, selanjutnya kita pada ranah yang ketiga, yaitu ranah keterampilan. Jadi keterampilan itu merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi keterampilan ini merupakan sebuah kegiatan di mana biasanya keterampilan ini itu dilakukan kayak untuk membuat sesuatu yang baru kayak gitu. Nah, di sini keterampilan ini merupakan berkaitan dengan kemampuan gerak motorik. Nah, yang pertama itu ada keterampilan konkret. Jadi keterampilan konkret itu merupakan keterampilan yang berhubungan dengan tindakan atau gerakan tubuh secara langsung, atau keterampilan ini dibuat oleh gerakan tubuh secara langsung. Misalnya contohnya itu adalah keterampilan membaca puisi dengan bagus, dengan gaya, dengan mimik, dengan tekstur badan yang bagus. Nah, itu merupakan sebuah keterampilan yang konkret. Nah, yang kedua itu ada keterampilan abstrak. Nah, jadi keterampilan abstrak itu merupakan keterampilan yang mana keterampilan ini itu berhubungan dengan tindakan abstrak yang biasanya itu dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Jadi keterampilan abstrak ini juga tidak memerlukan alat dalam kegiatannya. Jadi keterampilan ini misalnya itu contohnya adalah aktivitas menulis atau membaca, menghitung, menggambar yang dilakukan oleh siswa.
Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kedudukan mata pelajaran di kurikulum 2013. Jadi, mata pelajaran itu merupakan sesuatu yang diajarkan kepada siswa ataupun siswa dalam suatu sekolah. Nah, di mana mata pelajaran ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Nah, misalnya saja dalam kurikulum 2013 ini itu terdapat banyak mata pelajaran baik untuk SD, SMP, dan juga SMA. Jadi kurikulum 2013 ini itu berbasis kompetensi dan juga karakter, di mana pada kurikulum 2013 ini siswa itu dituntut mandiri dan juga aktif, di mana di sini peran guru hanyalah sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya elemen pendekatan isi atau kompetensi yang dikembangkan di SD adalah tematik terpadu dalam semua mata pelajaran dengan pendekatan saintifik di SMP, tematik terpadu pada IPA dan juga IPS, dan MAPEL di SMA, MAPEL di SMK, vokasional. Nah, dalam kurikulum 2013 ini pada jenjang SD, nah mata pelajaran bahasa Indonesia itu memiliki kedudukan yang sangat strategis, di mana mata pelajaran bahasa Indonesia ini berguna sebagai saluran yang mengantarkan kandungan materi dari semua sumber kompetensi kepada siswa, dan mata pelajaran bahasa Indonesia ini juga ditempatkan sebagai penghela mata pelajaran yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Jadi, pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu yang pertama itu adalah pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik. Nah, pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik ini merupakan suatu pendekatan yang dirancang dengan sebaik mungkin sehingga peserta didik itu dapat secara aktif mengonstruk sebuah konsep atau merancang sebuah konsep kayak gitu. Nah, hukum atau sebuah prinsip melalui proses atau tahapan-tahapan yaitu mengamati seperti merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai macam teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan sebuah konsep hukum atau prinsip yang telah ditemukan. Nah, yang kedua itu ada pendekatan pembelajaran kontekstual. Nah, pendekatan pembelajaran kontekstual ini itu merupakan sebuah pendekatan yang mana pendekatan ini akan menekankan pada sebuah proses keterlibatan siswa untuk menemukan suatu materi yang akan dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata atau kegiatan hidup sehari-hari seperti konteks pribadi, sosial, budaya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, intinya pendekatan pembelajaran kontekstual ini di mana siswa itu dituntut untuk menemukan suatu materi dan dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa tersebut. Nah, model pembelajaran dalam pendekatan ini yang pertama itu ada pembelajaran konstruktif. Nah, jadi pembelajaran konstruktif itu merupakan salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang mana yaitu akan menyatakan bahwa dalam proses belajar itu diawali dengan terjadinya konflik kognitif kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada model pembelajaran bertanya. Nah, jadi model pembelajaran bertanya itu adalah pembelajaran lanjutan setelah siswa itu melampaui model pembelajaran menjawab pertanyaan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran menemukan atau inquiry. Nah, di mana model inquiry ini adalah salah satu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan suatu kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, secara kritis, logis, analitis sehingga dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, selanjutnya itu ada model masyarakat belajar. Nah, di mana model masyarakat belajar ini merupakan salah satu komponen CTL yang menyarankan agar pembelajaran dengan membentuk suatu kelompok. Nah, model ini merupakan proses pembelajaran antara individu yang satu dengan lainnya yang saling melakukan komunikasi dua arah kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada model pembelajaran pemodelan. Nah, jadi model pembelajaran pemodelan itu merupakan salah satu metode yang menghasilkan suatu acuan atau suatu yang dibuat untuk dapat diamati atau ditiru langsung oleh siswa dalam proses pembelajarannya.
Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran refleksi. Nah, model pembelajaran refleksi ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ini ada model pembelajaran penilaian autentik. Nah, model pembelajaran penilaian autentik itu mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan siswa. Ya, yang selanjutnya yang ketiga itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah atau PBM ini merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan yang autentik atau yang nyata, yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sehingga konteks bagi siswa dalam mengembangkan keterampilannya atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa itu dapat menyelesaikan suatu problema atau suatu masalah dengan cara berpikir secara kritis serta sekaligus dapat membangun ilmu pengetahuan yang baru, di mana pembelajaran berbasis masalah ini itu siswa itu pembelajarannya ini bersifat terbuka dan sehingga konteks bagi siswa dalam mengembangkan keterampilannya itu sangat luas, yang mana keterampilan siswa tadi itu dapat menyelesaikan suatu problema atau masalah yang terjadi dengan cara berpikir secara kritis dan juga sekaligus dapat membangun ilmu pengetahuan yang baru. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini merupakan suatu pendekatan yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai suatu pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai kompetensi sikap. Jadi pembelajarannya itu melakukan sebuah proyek atau sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan juga keterampilan pada siswa tersebut. Nah, penekanan dalam bidang pembelajaran ini terletak pada aktivitas siswa-siswanya atau peserta didiknya dalam memecahkan suatu masalah dengan cara menerapkan keterampilan, yang mana keterampilannya ini meliputi keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan sebuah produk yang berdasarkan atas pengalaman yang nyata. Ya, yang selanjutnya yang kelima ini adalah pembelajaran kooperatif. Nah, pendekatan pembelajaran secara kooperatif ini merupakan suatu pembelajaran yang mana itu dilakukan oleh pola sistem kerja atau sistem kelompok yang bersifat heterogen. Jadi pendekatan kooperatif ini memanfaatkan hal yang positif dari sebuah persaingan dalam sebuah kelompok individu, yang mana itu akan bertujuan untuk menumbuhkan rasa kerjasama dan saling membantu atau juga saling mendorong untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah, dalam kooperatif ini itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada jigsaw. Nah, jigsaw itu merupakan jigsaw itu nantinya model pembelajaran itu adalah siswa itu nanti dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat heterogen. Nah, bahan pelajaran itu dibagi dalam setiap kelompok dan nanti mereka akan mempelajari materi tersebut dan nantinya akan bersama berkumpul untuk melakukan sebuah diskusi dan kembali ke kelompok semula untuk mempelajari materi yang telah mereka kuasai kepada anggota kelompok yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada tipe number head together atau NHT. Nah, NHT ini merupakan teknik di mana nantinya itu akan memberikan suatu kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide atau mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Nah, selain itu teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama. Nah, selanjutnya itu ada tipe student task achievement divisions atau STAD. Nah, itu pembelajaran atau pendekatan pembelajaran di mana siswa itu berada dalam satu kelompok kecil dan menggunakan lembar kerja untuk menguasai satu materi. Mereka saling membantu satu sama lainnya.
Nah, yang terakhir itu ada tipe Team Assisted Individualization atau Team Accelerated Instruction atau TAI. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada pendekatan komunikatif. Nah, dalam pendekatan komunikatif ini itu sering menimbulkan suatu fenomena, misalnya sebagai berikut. Yang pertama itu siswa dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, siswa dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang tepat, akan tetapi mereka itu tidak akan dapat menggunakan suatu kalimat dan kegiatan berkomunikasi di luar kelas. Nah, di mana maksudnya di sini adalah dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas itu siswa itu dapat menghasilkan sebuah kalimat yang secara tepat. Akan tetapi apabila siswa itu berada di luar kelas dalam berkomunikasi, dia itu tidak dapat menggunakan kalimat-kalimat yang didapatnya di sekolah tadi. Nah, yang kedua, siswa dapat mengetahui aturan penggunaan bahasa, akan tetapi tidak dapat menggunakan aturan tersebut dalam kegiatan atau proses dalam berbahasa. Jadi siswa ini tahu kayak gitu. Nah, tentang aturan penggunaan bahasa, misalnya kayak subjek, objek, predikat, kata kerja dan sebagainya itu siswa ini tahu. Akan tetapi pada kegiatan berbahasa atau berbicara atau berkomunikasi setiap harinya, dia itu tidak menggunakan aturan penggunaan bahasa tersebut kayak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum. Untuk struktur kurikulum sendiri itu merupakan suatu aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan juga pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Adapun struktur kurikulum itu sendiri merupakan suatu gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum, mengenai posisi seorang siswa dalam penyelesaian pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Nah, struktur kurikulum pendidikan menengah itu terdiri atas sejumlah mata pelajaran, kemudian beban belajar, dan juga kalender pendidikan. Untuk mata pelajaran itu terdiri atas mata pelajaran wajib yang mana diikuti oleh peserta didik di satu satuan pendidikan. Sedangkan untuk mata pelajaran pilihan itu hanya diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Sekarang kita ke proses pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran itu sendiri merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan siswa. Jadi, proses pembelajaran adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat sebuah interaksi antara peserta didik dan guru yang kemudian berkomunikasi dalam berlangsungnya sebuah situasi edukatif untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Untuk penilaian, ada dua jenis pengertian dari penilaian, yaitu penilaian atau assessment dan juga penilaian authentic output. Nah, untuk penilaian atau asesmen ini merupakan suatu proses dan pengelolaan informasi untuk mengukur hasil belajar peserta didik dengan berbagai cara dan juga beragam alat belajar peserta didik. Sedangkan penilaian autentik itu merupakan penilaian yang mana menilai kesiapan peserta didik serta juga proses dan hasil belajar secara utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar, yang sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Jadi bisa kita simpulkan, kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan pendidikan yang mana dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar. Tujuannya untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki fungsi dan tujuan. Fungsinya yaitu sebagai fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan adalah kegiatan ekstrakurikuler berfungsi mendukung perkembangan personal peserta didik. Fungsi pengembangan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang berfungsi untuk mendukung perkembangan personal dari peserta didik.
seperti perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter. Yang kedua tentang fungsi sosial. Fungsi sosial adalah kegiatan ekstrakurikuler yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Yang itu gunanya untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial peserta didik. Yang ketiga ada fungsi rekreatif, yang fungsinya itu untuk mengembirakan, menyenangkan, hingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Jadi gunanya ini untuk memberikan suasana rileks, mengembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki fungsi dan tujuan. Adapun beberapa fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler, pertama, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini fungsinya itu mendukung perkembangan personal peserta didik demi perluasan minat, pengembangan potensi, dan juga pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter atau pelatihan kepemimpinan. Yang kedua, fungsi sosial. Sosial ini yaitu mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini adalah fungsi yang kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang dapat memberikan suasana rileks, menggembirakan, dan juga menyenangkan untuk peserta didik demi menunjang proses perkembangan peserta didik. Kemudian 4, fungsi persiapan karir. Fungsi persiapan karir ini fungsinya itu kegiatan ekstrakurikuler ini berfungsi mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas dari kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya tentang tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, tujuannya itu kegiatan ekstrakurikuler ini harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler ini harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadinya menuju pembinaan manusia yang seutuhnya. Prinsip kegiatan ekstrakurikuler. Fungsinya itu pertama bersifat individual, yakni kegiatan ekstrakurikuler ini dikembangkan sesuai dengan potensi bakat minat dari peserta didik. Kemudian yang kedua sifatnya itu pilihan, yakni kegiatan ekstrakurikuler ini dikembangkan sesuai minat dan dapat diikuti oleh peserta didik secara sukarela. Fungsi partisipasi aktif, yakni kegiatan ekstrakurikuler ini menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh dengan minat dan pilihannya masing-masing. Jadi tidak ada keterpaksaan, jadi adanya rasa sukarela untuk mengikuti ekstrakurikuler. Kemudian prinsip selanjutnya itu menyenangkan. Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik. Prinsip membangun etos kerja, yaitu kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat peserta didik dalam berusaha dan bekerja dengan baik dan giat. Kemudian prinsip kemanfaatan sosial, yaitu kegiatan ekstrakurikuler ini dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak merupakan kepentingan masyarakat. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama itu ada krida. Krida ini mencakup ekstrakurikuler kepramukaan, LKS, Palang Merah Remaja, ekstrakurikuler UKS, dan juga Paskibra, dan juga lainnya ya. Yang kedua tentang karya ilmiah.
yaitu mencakup kegiatan ilmiah remaja, kegiatan penguasaan keilmuan, kemampuan akademik, penelitian. Kemudian yang ketiga, latihan olah bakat dan juga latihan olah minat. Pengembangan ini mencakup seperti pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pencinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi, komunikasi, dan lainnya. Yang keempat, ada bentuk kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang mencakup kegiatan pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, retret, dan juga lainnya. Lingkup kegiatan dari ekstrakurikuler ini yaitu ada secara individual dan juga secara berkelompok. Secara individual ini kegiatan ekstrakurikuler ini hanya diikuti oleh peserta didik secara perorangan. Dan kedua, secara berkelompok ini kegiatan ekstrakurikuler ini diikuti oleh peserta didik secara berkelompok, misalnya dalam satu kelas yang mengikutinya itu, atau berkelompok secara paralel, atau berkelompok itu dengan antar kelas. Tentang mekanisme kegiatan ekstrakurikuler, pertama, pengembangan, pelaksanaan, penilaian, evaluasi, dan daya dukung. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar dalam setiap satuan pendidikan dan juga program pendidikan. Struktur kurikulum ini yaitu aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam setiap pembelajaran. Bisa dilihat pada PPT itu ada turunan yang dimulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan terakhir beban belajar. Turunan itu adalah struktur dari kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas satu-satu maksud dari kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Rumusan kompetensi inti atau bisa disingkat KI itu tadi dari kompetensi KI 1 yang untuk kompetensi inti bersikap spiritual, yang kedua KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial, yang ketiga itu KI 3 fungsinya itu untuk kompetensi inti dalam pengetahuan, yang keempat kompetensi inti atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya dari struktur kurikulum, kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau bisa disebut KD merupakan tingkat kemampuan dalam konten muatan pembelajaran, pengalaman pembelajaran atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar atau KD ini memiliki 4 kelompok sesuai dengan pengelompokannya. Yang pertama, kelompok 1 yang mana kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Yang kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ini kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Yang ketiga itu kelompok 3, kelompok yang mana kompetensi dasar yang pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Kelompok 4 yaitu kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 1. Materi selanjutnya, muatan pembelajaran dalam struktur kurikulum. Muatan pembelajaran adalah materi-materi pokok dan program yang diberikan kepada peserta didik untuk dipelajari dalam proses pembelajaran. Muatan pembelajaran ini hanya berlaku pada tingkat SD atau MI dan sekolah SMP atau MTS. Jadi muatan pembelajaran untuk SD itu dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik
terpadu dari kelas 1 sampai 6. Muatan pembelajaran untuk SMP atau MTS ini berbasis pada konsep-konsep terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk tujuan pendidikan seperti mata pelajaran IPA dan IPS. Struktur kurikulum selanjutnya yaitu mata pelajaran. Mata pelajaran adalah susunan berdasarkan kompetensi inti yang disusun dengan berbagai mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Mata pelajaran untuk SD atau MI ini terdiri dari kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu mencakup pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, pendidikan bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Pada kelompok B, seni budaya dan prakarya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Contohnya itu sudah saya lampirkan di video, bisa dilihat. Selanjutnya mata pelajaran untuk tingkatan SMP atau MTS ini terdiri dari mata pelajaran ilmu kelompok A, sama seperti SD tadi ada kelompok A dan kelompok B. Tapi khusus untuk MTS itu ditambah dengan mata pelajaran kegiatan keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Contohnya bisa dilihat pada tabel yang telah ada di video. Selanjutnya mata pelajaran untuk tingkatan SMA atau MA ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu ada kelompok A, kelompok B, dan yang C. Yang C ini untuk mata pelajaran peminatan akademik. Jadi ada tambahannya ya. Kemudian khusus untuk MA itu ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Untuk melihat mata pelajarannya bisa dilihat di tabel yang telah ada di video, di PPT maksudnya. Selanjutnya suatu kurikulum tentang beban belajar. Beban belajar ini merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Nah, dalam beban belajar ini memuat jumlah jam belajar yang dialokasikan untuk pembelajaran suatu tema, gabungan tema, dan mata pelajaran. Jadi setiap jenjang satuan pendidikan ini memiliki perbedaan dalam mengalokasikan jumlah jam pelajarannya. Di sini kita ambil contoh untuk SMA atau MA, yang mana beban belajarnya itu dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. Jadi beban belajar 1 minggu untuk kelas 10 itu minimal 42 jam pelajaran. Kemudian beban belajar 1 minggu kelas 11 dan 12 itu minimal 44 jam pelajaran. Yang kemudian beban belajar di kelas 10 dan 11 dalam 1 semester itu minimal 14 minggu. Yang ketiga, beban belajar di kelas 12 pada semester ganjil itu minimal ada 18 minggu. Kemudian yang keempat tentang beban belajar di kelas 12 ini pada semester genapnya minimal ada 14 minggu jam pembelajaran. Oke, materi selanjutnya tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan di dalam suatu pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran ini disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi pembelajaran di dalamnya itu mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Tujuan dari strategi pembelajaran ini adalah memberikan isi atau menyediakan konten pembelajaran untuk peserta didik dan menyiapkan informasi atau bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran dalam menunjukkan terhadap suatu kinerja. Dari selanjutnya tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung, yang ketiga strategi pembelajaran interaktif,
Yang keempat ada strategi pembelajaran melalui pengalaman. Yang kelima ada strategi pembelajaran mandiri. Berikut penjelasannya. Strategi pembelajaran langsung itu merupakan strategi yang berpusat pada guru, yang mana guru memiliki derajat paling tinggi. Jadi guru menjadi pusat dalam proses pembelajaran, yang mana strategi ini yang paling banyak digunakan oleh guru. Kemudian proses pembelajaran langsung ini adalah proses pendidikan yang mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotoriknya melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran langsung ini termasuk di dalamnya itu metode-metode seperti ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Jadi strategi pembelajaran langsung ini efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Pembelajaran tidak langsung ini memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Jadi, strategi pembelajaran tidak langsung ini umumnya berpusat kepada peserta didik, yang mana peran guru itu beralih dari penceramah atau sebagai objek dalam proses pembelajaran. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator, yaitu pendukung dan sumber personal, yaitu jadi guru hanya sebagai pendukung dalam proses pembelajaran, yang mana nanti peserta didik yang dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, yang mana peserta didik disuruh untuk bertanya, misalnya seperti itu. Pada strategi pembelajaran tidak langsung ini, guru itu mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan peserta didik untuk lebih terlibat. Jadi kelebihan strategi pembelajaran tidak langsung ini mendorong ketertarikan dan keingintahuan peserta didik dalam menciptakan alternatif dan menyelesaikan pembelajarannya. Pembelajaran interaktif. Menurut Ali tahun 2004 menyatakan bahwa strategi pembelajaran interaktif ini menekankan pada proses diskusi, sehingga hasil belajar diperoleh melalui interaksi antar siswa dengan guru, siswa dengan siswa, juga interaksi antar siswa dengan bahan yang dipelajarinya, serta antara pikiran siswa dengan lingkungannya. Jadi di sini menekankan pada proses diskusi. Itu menurut Ali tadi. Kemudian suasana belajar mengajar pada pembelajaran interaktif ini berpusat pada siswa, yang mana siswa agak aktif membangun pengetahuannya melalui penyelidikan terhadap pertanyaan yang mereka ajukan, yaitu dari proses diskusi, pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Kemudian pembelajaran interaktif ini menekankan kepada diskusi, ya tadi lebih menekan kepada diskusi dan sharing di antara para peserta didik, seperti presentasi di depan kelas misalnya. Kemudian kelebihan strategi ini yaitu peserta didik itu dapat belajar dari temannya dan guru untuk membangun keterampilan sosial dan kemampuannya. Jadi di sini peserta didik itu dapat belajar dari teman dan juga guru, dapat pengetahuannya bisa dapat dari guru dan juga temannya. Ada strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi ini itu strategi yang melalui pengalaman menggunakan bentuk kegiatan induktif yang hanya berpusat pada siswa, berorientasi pada aktivitas-aktivitas yang telah dialami siswa. Jadi penekanannya itu dalam strategi belajar ini hanya melalui pengalaman atau proses belajar yang dialami siswa. Jadi bukan hasil belajarnya. Jadi di sini lebih ke proses pembelajarannya, bukan hasil belajar. Kelebihan dari
Strategi pembelajaran melalui pengalaman ini itu meningkatkan partisipasi peserta didik dalam meningkatkan sifat kritis peserta didik dan meningkatkan analisis dari peserta didik. Lalu ada strategi pembelajaran mandiri. Jadi strategi pembelajaran mandiri ini merupakan strategi pembelajaran yang tujuannya itu untuk membangun inisiatif individu untuk bersifat mandiri dan peningkatan dirinya. Jadi fokus dari pembelajaran mandiri ini adalah perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan si guru. Jadi di sini peserta didik itu disuruh untuk mandiri dalam proses pembelajarannya. Adapun kelebihan dari pembelajaran ini membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, dan juga adapun kekurangan dari strategi pembelajaran mandiri ini yang mana bila diterapkan kepada peserta didik yang belum dewasa, itu yang mana dia belum bisa belajar secara mandiri. Saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Hendra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem implementasi kurikulum. Yang pertama, pengertian implementasi kurikulum. Menurut Abdul Majid, implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Majid mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktek tentang suatu ide, program, atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Menurut Umar Hamalik, mengemukakan bahwa implementasi adalah penerapan suatu yang memberikan efek, sedangkan implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Saylor dan Alexander, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Majid, mengemukakan bahwa implementasi kurikulum merupakan proses menerapkan rencana kurikulum atau program dalam bentuk pembelajaran, melibatkan interaksi siswa dan guru dan dalam konteks persekolahan. Sedangkan implementasi kurikulum menurut Moray Prin yaitu proses penerimaan dan penggunaan hal-hal baru dalam kurikulum serta pelaksanaan dokumen kurikulum ke dalam tataran praktis. Menurut Miller dan Seller, sebagaimana yang dikutip oleh Umar Hamalik, mengemukakan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran atau berbagai aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Dalam mengarahkan setiap orang yang terlibat dalam sistem implementasi kurikulum, kita harus ingat bahwa bawahan harus dibujuk dan dimotivasi agar mereka bertindak sesuai dengan cara yang baru. Pembinaan kurikulum akan bersama-sama dengan bawahannya untuk berpartisipasi menentukan perubahan program. Kebersamaan ini merupakan konsep kunci dalam teori pemerataan masyarakat. Ini dirancang sebagai tujuan awal bagi perubahan yang bersifat kreatif. Hall dan Locke telah meneliti bahwa kepentingan implementasi kurikulum dapat dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, kepentingan yang tidak relevan. Di sini guru-guru tidak merasa berhubungan dengan perubahan yang disarankan, karena para guru tidak menganggap perubahan sebagai hal yang berpengaruh terhadap diri mereka. 2. Kepentingan pribadi. Reaksi individu sesuai dengan situasi mereka atau kepentingan mereka. Jika mereka merasa berkepentingan terhadap program baru setelah membandingkannya dengan program yang telah ada, sehingga mereka akan menghadapi pertanyaan apapun atau mengajarkan inovasi tersebut.
Yang ketiga, kepentingan yang berhubungan dengan tugas. Guru menyadari bagaimana pentingnya implementasi program baru di kelas yang mereka ajar. Guru menyadari bahwa menyampaikan suatu program baru di kelas merupakan suatu kewajiban atau merupakan tugas utama seorang guru. Yang keempat, kepentingan yang berhubungan dengan akibat perubahan kurikulum. Seorang guru lebih mementingkan bagaimana inovasi berpengaruh pada organisasi secara keseluruhan. Mereka tertarik pada pengaruh program baru terhadap siswa, rekan-rekan, dan masyarakat. Mereka ingin menentukan juga pengaruh program tersebut terhadap apa yang mereka ajarkan. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. KBK dijadikan acuan berbagai ranah pendidikan seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Implementasi kurikulum membutuhkan kemampuan dan keaktifan guru dalam menciptakan berbagai macam kegiatan yang telah diprogramkan. Dalam implementasi kurikulum, ada beberapa faktor yang diharapkan dapat membantu guru untuk menangani kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain, yang pertama, rumusan tujuan. Rumusan tujuan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil manakala siswa dapat mencapai tujuan secara optimal. Keberhasilan itu merupakan indikator keberhasilan guru merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber belajar, meliputi sumber keterbacaan, sumber audiovisual, sumber manusia, sumber masyarakat, dan sumber di sekolah yang bersangkutan. Identifikasi sumber belajar diperlukan apabila sekolah ingin menyajikan pembelajaran bagi murid-murid dengan lebih variatif dan sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa motivasi murid dan guru lebih meningkat dalam belajar ketika proses pembelajaran itu tidak selalu dibatasi oleh tembok-tembok ruang kelas. Yang ketiga, peran pihak-pihak terkait. Jadi pihak-pihak terkait ini seperti administrator pendidikan yang dimana memiliki peran di pusat dalam pengembangan kurikulum untuk menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Selanjutnya ada peranan para ahli. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Selanjutnya ada peranan guru. Guru berperan sebagai perancang, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum tersebut, namun guru merupakan penerjemah kurikulum bagi siswa. Selanjutnya, peranan orang tua murid. Orang tua murid memiliki peranan yang dimana berkenaan dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dengan para orang tua murid. Sebagian kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah, dan orang tua mengikuti atau mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. Selanjutnya, peranan komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, seperti penyediaan barang, yang dimana barang tersebut dananya dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan sukarela yang tidak mengikat, usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan komite sekolah. Yang keempat, pengembangan kemampuan profesional ketenagaan yang terkait dalam implementasi. Contohnya adalah tenaga pendidik atau guru. Kemampuan profesional ditunjukkan dengan penguasaan dan pemahaman tenaga pendidik terhadap materi pembelajaran yang akan diajarkan dengan selalu memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya profesional tenaga pendidik ditunjukkan oleh keahlian mengajar, menguasai metodologi, dapat menggunakan bahan-bahan ajar, mengelola kegiatan belajar peserta didik, dan senantiasa berinovasi mengembangkan program pembelajaran yang efektif. Yang kelima, penjadwalan kegiatan. Tujuan penjadwalan adalah untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan, agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disetujui dan ditetapkan sebagai jadwal belajar. Yang keenam, adanya unsur penunjang seperti metode kerja, manusia, perlengkapan, biaya, dan waktu. Yang ketujuh,
komunikasi yang efektif. Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara guru dan siswa, sehingga bahasa yang digunakan oleh guru lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh siswa. Yang kedelapan, monitoring. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sekolah bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hasil monitoring dapat digunakan untuk memberikan masukan atau umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan pengelolaan sekolah. Yang kesembilan, adanya pencatatan dan pelaporan yang membantu monitoring. Yang ke-10, evaluasi proses yang berisi tujuan, fungsi, metode evaluasi, dan bentuk evaluasi. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Dan yang ke-11 adalah perbaikan dan redesain kurikulum. Salah satu manfaat redesain kurikulum tersebut adalah selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan tren metode pembelajaran yang berkembang di dunia, sehingga akan dapat dilakukan proses pembaharuan jika diperlukan.